Baik, terima kasih Pak Steven. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam keadaan terlindungi ya, Bapak Ibu. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap menjaga kebersihan ya, dan sanitasi di sekitar kita karena kita nggak pernah tahu ya penyakit apa aja atau hal-hal buruk apa aja yang ada di sekitar kita. Walaupun pandemi sudah berakhir, tapi masih banyak ya hal-hal lain yang perlu kita antisipasi. Maka dari itu stay safe, stay healthy ya Bapak Ibu sekalian. Baik, pagi ini ya Sabtu yang cerah, mungkin sedikit mendung tadi sempat gerimis ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan kita pagi ini akan sharing-sharing ya Bapak Ibu ya, berbagi terkait dengan hal-hal yang mungkin selama ini kita sering kita sebenarnya tahu gitu ya, tapi sering abaikan, bahkan mungkin kita apa namanya tinggalkan gitu ya karena mungkin kesibukan dan aktivitas lain. Namun tentunya hal ini sangat berpengaruh atau sangat bisa apa ya, mensejahterakan hidup kita gitu ya, yaitu mempersiapkan masa depan. Nah, itu ya. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan masa depan selain bekerja giat di masa sekarang itu adalah dengan mempersiapkan sejak dini ya, yaitu memulai dengan investasi ya, menabung atau menyisihkan dana dari sekarang dan menempatkannya di tempat yang berpotensi memberikan keuntungan supaya kita bisa mencapai masa depan kita dengan baik dan lancar. Nah, oleh sebab itu kami dari Bursa Efek Indonesia di sini berterima kasih sekali ya kepada rekan-rekan dari Cipta Dana Sekuritas Asia telah difasilitasi ya untuk bisa sharing kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Nah, nanti di sini kita akan bahas ya Bapak Ibu mengenai apa saja sih yang perlu kita lihat dari mempersiapkan masa depan ya, termasuk yang paling penting itu adalah pengelolaan keuangan Bapak Ibu sekalian ya, pengelolaan keuangan, kemudian juga kita akan belajar mengenai atau kita akan sharing mengenai investasi atau naruh uang itu di mana aja gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana sih investasi itu berjalan dan apa aja yang harus diperhatikan saat kita mau mulai berinvestasi. Nah, bagian yang terpenting nanti adalah investasi itu bisa di mana aja. Nah, ini yang paling penting tuh ya. Investasi bisa di mana aja dan bagaimana karakteristik tempat berinvestasi sesuai dengan profil kita supaya nanti kita nggak dalam tanda kutip salah tempat gitu ya. Kita profilnya seperti apa, tempatnya nggak cocok, nah itu bisa memberikan potensi kerugian juga. Kemudian nanti investasi di pasar modal spesifiknya ya, karena kami dari Bursa Efek Indonesia. Sini saya Yusuf Adi Pradana, mewakili Bursa Efek Indonesia, akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai prinsip dasar atau prinsip sederhana investasi di pasar modal. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana produk-produk investasi ini memiliki potensi keuntungan dan potensi resiko. Nah, nanti setelah kita tahu potensi keuntungan dan potensi resikonya, kita bisa pilih. Kemudian akan ada tips-tips ya bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mulai gitu ya, atau mungkin sekedar reminder buat kita yang sudah mulai lama gitu ya, tapi kita meninggalkan atau melupakan basic-basic ya, dasar-dasar mengenai mentalitas investasi. Nah, nanti kita akan remind. Nanti yang terakhir kita akan lihat ya Bapak Ibu sekalian bagaimana perlindungan atau mungkin hal-hal yang menarik dari sisi pasar modal supaya Bapak Ibu makin mantap berinvestasi ya. Dan tentunya nanti sesi 2 bersama teman-teman dari Cipta Dana ya dengan Pak Steven dan tim tentunya akan ini ya Bapak Ibu akan diberikan pemahaman mengenai penggunaan aplikasi ya tentunya ya, atau mungkin fitur-fitur pembelian dan penjualan investasi saham ya dan investasi produk pasar modal lainnya supaya Bapak Ibu mudah mempraktekannya ya. Jadi apalah arti teori tanpa apalah arti praktek, oh sorry, kok kebalik ya. Apalah arti teori tanpa praktek. Nah, itu dia ya. Jadi kalau teori doang, cuman pemaparan materi doang ya di mana aja bisa gitu ya, di YouTube, di sosial media juga udah banyak pelatihan-pelatihan baik gratis maupun berbayar juga ada. Namun kami di sini Bursa Efek Indonesia bersama Cipta Dana Sekuritas ingin Bapak Ibu sekalian bisa langsung mempraktekkan investasinya di kehidupan sehari-hari ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan masa depan sejak dini dengan investasi. Mohon izin ya Bapak Ibu, nanti tanya jawabnya bisa kita lakukan di akhir sesi, silakan ketikkan di kolom chat atau Q&A. Nah, nanti kita akan paparkan terlebih dahulu materi kami ya supaya waktunya efektif. Ya, kami yakin juga Bapak Ibu memiliki aktivitas di hari Sabtu ya. Jadi kita efektifkan waktunya ya supaya nanti ada sebagian pertanyaan Bapak Ibu yang
mungkin sudah terjawab waktu pemaparan gitu ya. Jadi tidak perlu dijawab lagi. Gak apa-apa, nanti kita akan eksplor ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan Bapak Ibu ajukan. Tapi semoga sudah bisa menjawab ya pemaparan materi dari kami. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan, oh ya disclaimer ya Bapak Ibu ya, karena pada prinsipnya investasi itu selalu dimulai dari keuangan Bapak Ibu, mungkin mayoritas materi dari kami, Bursa Efek Indonesia, itu adalah terkait dengan pengelolaan keuangan ya Bapak Ibu ya, pengelolaan keuangan dan tips berinvestasi. Sedangkan praktek berinvestasi berikut detailnya, termasuk mungkin rekomendasi saham yang memang bukan ranah kami gitu ya, karena kami harus netral gitu ya. Jadi nanti akan ada di ranahnya Pak Steven dan tim dari Cipta Dana ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau pertanyaannya adalah terkait saham apa yang bagus kali ini, nah itu tanyain sebanyak-banyaknya ke Pak Steven gitu ya, bukan ke Bursa Efek Indonesia, karena kami sebagai regulator penyelenggara pada prinsipnya akan membahas tentang basic ya berinvestasi. Nah baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas dulu terkait dengan uang dan pengeluaran kita gitu ya, karena ini apa namanya hal mendasar ya. Kebanyakan orang itu, bukan kebanyakan orang, dari hasil survei kami, masyarakat atau investor itu merasa rugi dari investasinya, itu ternyata setelah kita selidiki bukan karena instrumennya. Jadi bukan karena sahamnya, bukan karena obligasinya, bukan karena tanahnya, bukan karena emasnya gitu ya, tapi karena salah pakai uangnya ternyata. Nah, jadi permasalahan mendasar itu bukan di produknya Bapak Ibu. Produknya mau baik-baik saja ya, karena produk ini juga ciptaan manusia, tentunya menyesuaikan dengan manusianya gitu ya. Nah, yang salah ternyata setelah kita cari tahu, itu adalah penggunaan uang yang salah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sahamnya nggak apa-apa, tapi ternyata pakai uang panas gitu ya. Ternyata pakai uang yang harusnya nggak dipakai buat investasi. Nah, makanya ini menjadi penting banget ya, menggunakan uang yang pas ya untuk berinvestasi. Nah, ini data Bank Indonesia, Bapak Ibu sekalian, pengeluaran masyarakat Indonesia selama 10 kira-kira 9-10 tahun terakhir lah. 67% itu habis buat konsumsi, membayar kewajiban ya, utang dan lain sebagainya, pay letter dan lain-lain itu 14% dari uang gaji kita. Kemudian 1% ini untuk apa biaya dadakan gitu ya, misalnya bayar parkir dan lainnya. Kemudian ada 18% ready di tabungan gitu ya, belum belum di belum secara harian belum tahu mau dipakai buat apa, tapi biasanya dalam tanda kutip buat jajan atau belanja ya. Nah, Bapak Ibu, nah di sini yang akan kita highlight adalah kita nggak hidup cuma di hari ini doang. Kita hidup itu juga ada masa depan yang ingin dicapai, kan? Nah, di sini Bapak Ibu, kata kuncinya adalah tidak bisa ditunggu saja. Gitu ya. Artinya masa depan ini nggak bisa kita cuman mengharapkan besok kapan hari kita nanti mau naik haji. Ya udah nanti pasti ada kok rezekinya buat naik haji, betul sih. Tapi tidak sesederhana itu Bapak Ibu, karena eh, naik haji, kemudian biaya-biaya pernikahan dan lain ini harus kita siapkan dari sekarang. Nggak bisa kita harapkan uang di masa depan karena itu belum tentu ada. Belum tentu mungkin kita bisa bekerja seperti sekarang ya, belum tentu kita bisa mendapatkan penghasilan seperti sekarang. Nah, itulah yang membuat kita harus nyiapinnya dari sekarang gitu ya, bukan mengandalkan uang nanti-nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, harusnya tadi dari 18% itu ya, dari porsi warna kuning yang harusnya kita pakai buat masa depan. Nah, hati-hati mungkin Bapak Ibu kebijaksanaannya ya terhadap pengeluaran sehari-hari. Jangan sampai karena teknologi yang luar biasa mudah, sekarang orang spending itu gampang banget, akhirnya kita berpola hidup konsumtif ya. Jadi konsumsi boleh, konsumtif jangan Bapak Ibu. Kalau konsumsi itu sewajarnya ya. Kita lapar ya makan gitu ya. Bukan kita lapar terus makan nasi padang 10 piring gitu ya. Berlebihan ya, dan nggak baik juga buat badan dan dompet kita gitu ya. Maka dari itu konsumsi boleh, tapi konsumtif jangan. Berlebihan tuh jangan. Kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, ini ya yang akan mendasari belanja kita sehari-hari. Tidak perlu berlebihan, secukupnya saja, karena sebagian dari uang ini akan kita pakai untuk masa depan. Kalau kita masih berpola hidup konsumtif, maka masa depan kita akan menjadi angan-angan saja, seperti itu Bapak Ibu. Artinya tertunda atau mungkin agak molor, padahal mungkin sudah harusnya menikah, tapi sudah siap secara batin, tapi secara lahirnya ya, secara duitnya ternyata belum ready karena boros gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin kita bisa antisipasi Bapak Ibu ya. Itu musuh pertama kita ya. Musuh kedua kita adalah tukang beras, bukan ya?
Ya, tukang berasnya bukan musuh kita. Yang musuh kita ini adalah harga berasnya nih Bapak Ibu ya. Inflasi kenaikan harga beras yang mungkin akhir ini sudah kita hadapi bersama ya. Kita hadapi di sekitar 2 atau 3 minggu terakhir nih ya, kelangkaan nyaris langka ya beras tuh ya. Kalau apun ada biasanya dibatasi ya maksimal itu 1 kali beli gitu ya per orang gitu ya, sampai segitunya. Dan harganya pun naik. Dalam kasus normal eh, tahun 2013 8.000, tahun 2023 rata-rata sudah 13.000 ya. Jadi dalam normalnya 10 tahun terakhir ini kenaikan tuh rata-rata di 5,2%. Itu dalam kasus normal. Kemarin kasusnya nggak normal ya Bapak Ibu ya, di mana kelangkaan terjadi. Harga yang biasanya kalau saya beli itu 64.000 per 5 liter, 5 kilo apa 5 liter sih? 5 kilo ya. 5 kilo gitu ya, kemudian jadi berapa tuh? 90 Bapak Ibu. Bayangin ya, se ekstrim itu Bapak ya, se ekstrim itu kenaikan harga barang. Dan apakah bisa terus jadi? Kita nggak tahu gitu ya Bapak Ibu, karena itu terpengaruh dari kondisi ekonomi, terpengaruh dari permintaan dan penawaran, kelangkaan barang dan lain sebagainya. Artinya segala sesuatu hal yang mungkin secara langsung nggak bisa kita kendalikan. Dan inflasi ini pasti akan terus terjadi Bapak Ibu. Mau dalam skala normal seperti ini, ataupun skala yang abnormal seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kenaikan harga barang itu pasti terjadi, cuman besarnya seberapa itu tergantung kondisi perekonomian suatu negara atau suatu daerah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak imbangi dengan peningkatan pendapatan, ya setiap waktu kemampuan kita konsumsi semakin berkurang gitu ya. Artinya kita yang biasanya bisa makan sepiring mungkin lama-lama jadi setengah piring doang ya, karena ketidakmampuan kita untuk membeli beras akibat adanya kenaikan harga beras yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Ini yang harus kita kalahkan Bapak Ibu. Jadi ya tadi ya, yang pertama adalah konsumtif dan yang kedua inflasi. Dua hal ini harus kita kalahkan supaya kita bisa menyiapkan masa depan dengan baik. Pertanyaannya, caranya gimana gitu ya? Terus gimana nih kita menghadapi dua hal ini? Pasti kebanyakan Bapak Ibu sekalian di sini kemudian orang-orang bilang jawabannya adalah investasi solusinya. Ternyata jawabannya bukan investasi Bapak Ibu. Jawabannya Bapak Ibu yang pertama kali itu adalah kita ngatur keuangan dulu. Investasi itu adalah hal kesekian yang akan kita lakukan untuk membantu hal tersebut terjadi. Gitu ya. Jadi yang utama harus kita lakukan adalah yuk kembali evaluasi keuangan kita. Yuk kita lihat lagi rekening dan dompet kita. Bagaimana kita ngatur keuangannya, bagaimana kita menghabiskan atau spendingnya. Nah, kita atur lagi tuh supaya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan tujuannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu ini gitu ya dari berbagai macam media ya seperti YouTube, kemudian apa tuh namanya? Media sosial Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya. Sekarang gampang banget cari ilmu gitu ya, asal kita bener nyarinya gitu kan. Nah, yang pasti Bapak Ibu sekalian, semua ilmu itu berdasarkan pengalaman gitu ya. Oh, saya ngebagi uang segini 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 nih. Setiap bulan tuh saya langsung bagi ke pos-pos ini nih. Nah, kayak gitu ya rata-rata ya. Betul itu Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pengalaman masing-masing, silakan Bapak Ibu cocokkan dengan kehidupannya masing-masing ya. Karena setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda-beda, tanggungan yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, jadi nggak semua saran tuh berlaku untuk semua orang. Nah, kebetulan kayak saya juga bukan financial planner gitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini saya tidak berhak untuk mendetilkan ya pengaturan keuangan versi rinci banget. Nah, tapi kita bisa belajar bagaimana cara memulai mengatur keuangan. Mungkin saya ambil salah satu contoh aja ya, salah satu contoh cara mengatur keuangan yang paling banyak sering digunakan karena gampang diingat. Ini namanya 4321. Ada yang bilang 721 boleh, ada yang bilang 433 juga boleh, itu kayak formasi sepak bola ya semuanya ya. Nah, prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita punya 4 pos minimal yang bisa kita alokasikan supaya nggak kelewat nih ya. Dan ada urutannya Bapak Ibu. Kebanyakan orang mikir, oh ya investasi itu penting, investasi nomor satu. Nah, mungkin saya boleh bilang kurang tepat Bapak Ibu ya. Kalau kita investasi kita utamakan tapi kita nggak makan, itu akan menyusahkan malah ya. Uang kita malah ludes untuk rumah sakit dan lain sebagainya karena kita sakit. Jadi yang pertama kali harus kita penuhi adalah kebutuhan hidup kita gitu ya. Jadi konsumsi, kemudian pangan, papan, sandang dan lain sebagainya itu terpenuhi dulu kehidupan sehari-hari, transport, biaya SPP dan lain sebagainya itu juga kita harus penuhi dulu gitu ya. Jadi nomor satu itu hidup dulu Bapak Ibu kebutuhan.
Nah, di kehidupan ini ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mulai di list down. Kira-kira setiap bulan tuh saya habis apa aja sih uangnya, dan bisa dipisahkan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, kebutuhan didahulukan, keinginan tuh nanti terakhir. Setelah apa Bapak Ibu? Setelah yang nomor 2 namanya bayar utang. Nah, yang warna biru ya. Nah, ini nomor 2 Bapak Ibu ya. Nomor 2 ini wajib banget dilakukan setelah kita penuhin kebutuhan kita sewajarnya. Jadi jangan sampai kita bisa beli saham ribuan lot gitu ya, atau ribuan lembar, tapi utang kita di mana-mana dan nggak terbayarkan. Nah, kalau di mana-mana sih masih nggak apa-apa selama terbayarkan secara rutin dan ajak tidak terlambat ya. Dan tapi kalau udah eh, sudah punya saham gitu banyak banget gitu ya, ikutin sana sini, tapi ternyata pinjol pay later-nya nggak kebayar 2 bulan. Nah, itu berbahaya Bapak Ibu karena bisa kena hukuman-hukuman baik OJK maupun debt collector gitu. Jadi Bapak Ibu utangnya dulu dibayar nomor 2 ya. Jadi pertama hidup, yang kedua bayar kewajiban alias utang. Nah, baru Bapak Ibu ketiga itu kita ngomongin soal investasi. Nah, jadi saat kita mau memutuskan uang kita itu mau diinvestasikan, itu setelah kita memenuhi kebutuhan dan bayar kewajiban. Ya, jadi supaya masa depan kita itu tersiapkan dengan baik, nggak ada beban dan nggak ada kendala. Karena kalau kita malah kebolak-balik, yang ada malah nggak bisa tuh nyiapin masa depan. Uang investasinya kepake ujungnya buat kebutuhan dan bayar utang. Nah, gitu ya. Jadi hidup dulu, kebutuhan dulu, kemudian bayar utang dulu, baru nomor 3 adalah masa depan ya. Salah satunya investasi. Karena masa depan juga ada asuransi ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting, yang nomor 4 itu adalah dana darurat. Nah, ini penting banget. Kenapa bisa penting? Karena dana darurat ini pada saat kita terjadi sesuatu, kita siap. Artinya kita siap untuk handle gitu ya, atau menangani si kebutuhan darurat ini dengan bukan uang dari hidup ataupun bukan uang dari investasi, tapi sudah ada posnya sendiri. Nah, ini penting banget ya, supaya hidup tetap jalan, masa depan tetap tercapai, kebutuhan daruratnya bisa dipenuhi atau bisa diatasi seperti itu ya. Ingat Bapak Ibu, uang dapur dan uang hutang nggak boleh dipakai buat investasi. Ini yang mendasari statement saya di depan ya, bahwa kebanyakan orang itu nggak mau kebanyakan orang itu merasa ya invest itu merugikan karena ternyata pakai uang yang salah. Nah, ini nih Bapak Ibu, yang paling banyak kejadian itu apa Bapak Ibu? Anak-anak atau mahasiswa itu pakai uang SPP ya, uang SPP baik sekolah maupun kuliah buat trading. Kemudian ibu-ibu pakai uang dapur buat beli sahamnya gitu ya, ternyata boncos gitu ya. Kemudian bapak-bapak pakai uang transportnya, ya akhirnya harus jalan kaki ke kantor gitu ya. Lebaynya begitu ya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian jangan pakai uang yang salah buat invest, itu aja ya. Jadi uangnya dipakai itu yang uang nganggur, bukan uang dapur. Pantunnya mah begitu gitu ya. Jadi uang panas ya nggak boleh, harus pakai uang dingin Bapak Ibu. Nah, kita coba terapkan ke pendapatan kita ya. Let's say 5,1 juta ya, 5 juta lah ya, 5 juta bulat gitu ya. Kita pakai UMP DKI Jakarta untuk simulasi financial planning yang sebelah kiri. Lumayan Bapak Ibu, 1 juta per bulan bisa kita siapkan untuk masa depan kita, dan kalau kita konsisten 1 tahun kita bisa punya 12 juta. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. 12 juta Bapak Ibu sekalian. Lumayan nih. Kalau kita setiap tahun mau ganti handphone bisa gitu ya. 2 tahun sekali ganti laptop bisa. 3 tahun sekali ganti motor bisa juga ya. Yang penting kalau kita konsisten, sebenarnya tujuan apapun insya Allah bisa kita penuhi ya. Yang penting kita komitmen dan semangat untuk memenuhi tujuan investasi tersebut. Nah, setelah kita punya uangnya nih Bapak Ibu sekalian, kita bisa sudah berhasil mengatur keuangan versi kita. Pertanyaan berikutnya muncul ya, disimpan di mana uang kita? Kita mau invest di mana gitu kan ya. Kita mau nabung di mana? Pada prinsipnya nabung dimanapun Bapak Ibu sekalian itu sangat sah-sah saja gitu ya. Bahkan ada yang masih konservatif ya, taruh di bawah bantal gitu ya, kemudian taruh di bilik-bilik bambu kalau di desa gitu ya. Kemudian taruh di mana lagi? Eh, ya dompet gitu ya, atau mungkin berangkas kecil gitu ya, digembok doang. Nah, itu juga bisa sah-sah aja. Ataupun di produk-produk yang nanti kita akan bahas ya, produk investasi di pasar modal. Pada prinsipnya, kalau kita mau investasi dimanapun, maka kita akan menghadapi berbagai kemungkinan atau bahasa kerennya skenario gitu ya terhadap uang kita. Uang kita tuh bisa bisa
terjadi apa aja gitu ya pada saat kita berinvestasi. Nah, hati-hati Bapak Ibu, masyarakat sebagai masyarakat Indonesia itu seringkali dalam tanda kutip terjebak ya, bahwa yang namanya investasi itu pasti untung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, mentalitas kita jadi terbentuk. Nah, begitu ternyata apa namanya terjadi sesuatu sama investasi kita, kita ngamuk-ngamuk gitu kan. Padahal Bapak Ibu, investasi itu nggak hanya soal keuntungan. Investasi itu belum tentu bisa membuat aset kita itu bernilai tetap atau bertambah. Tapi bisa juga malah mengalami penurunan, bahkan bisa habis. Nah, ini yang namanya resiko, Bapak Ibu. Jadi setiap investasi itu selalu berlaku dua hal, Bapak Ibu, yaitu potensi keuntungan dan potensi resiko. Dimanapun kita berinvestasi, Bapak Ibu, selalu ada dua mata koin ini atau mata uang ini. Nggak mungkin dia, kalau nggak ada keuntungan juga ngapain kita investasi gitu kan. Tapi nggak mungkin ada resikonya ya, nggak mungkin. Jadi pasti ada resikonya, sekecil atau sebesar apapun pasti ada resikonya. Nah, kita lihat buktinya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu ya, antara potensi resiko dan potensi keuntungan ini. Kita punya uang 100.000, kita masukin masing-masing 100.000-nya ini ke eh, berbagai instrumen investasi ini gitu ya, atau berbagai tempat naruh uang ini. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat kita naruh uang di apa namanya salah satu tempat gitu ya, maka kita akan menjumpai adanya perbedaan di masing-masing tempat kita naruh uang tersebut. Dari sisi apa? Perjalanan uangnya. Di situ Bapak Ibu bisa lihat ya grafiknya. Ada yang perjalanan dari tahun 2013 sampai 2023-nya itu lempeng gitu ya, lurus aja. Yang lempeng aja ada tiga ya, yang lurus landai, yang lurus sedang agak naik, dan yang lurus makin naik. Nah, apa yang membedakan ketiga produk tersebut? Ya tingkat resikonya, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa lihat ada yang naik turun. Wah, ini tingkat resiko paling tinggi, ketidakpastian gitu ya. Kalau apa namanya yang lempeng lurus ya mungkin hampir pasti, tapi tetap ada resiko dan tingkat resikonya beda-beda sehingga memberikan pergerakan uang yang berbeda atau tingkat keuntungan yang berbeda. Dari berbagai apa namanya riset apa namanya ilmiah gitu ya atau mungkin jurnal-jurnal dan lain sebagainya, semua sepakat Bapak Ibu bahwa potensi resiko itu berbanding lurus dengan potensi keuntungan atau sebaliknya ya, potensi keuntungan itu berbanding lurus dengan potensi resiko. Jadi kalau kita ingin untung besar ya kita harus apa namanya siap dengan risiko besar ya. Nah, produk-produk apa sajakah itu Bapak Ibu sekalian? Ini produknya ya. Nah, ya. Jadi kita bisa lihat nih di sini Bapak Ibu. Tabungan yang warna abu-abu ya, kemudian deposito yang warna biru dan obligasi yang warna merah. Nah, ini tiga produk yang tipikal risikonya relatif rendah dan sedang gitu ya. Rendah karena dia kemungkinan uangnya turun itu kecil gitu ya. Kemungkinan nilai uangnya turun itu kecil ya, hampir tidak terjadi di 10 tahun terakhir. Tapi masing-masing memiliki resiko selama kita naruh uang di sana ya. Karena eh, tipikal di masing-masing produk ini sebenarnya hampir sama, cuman beda jangka waktunya aja. Kalau di tabungan, tingkat risikonya paling rendah, tapi tingkat pendapatannya juga paling rendah ya, karena ada biaya admin dan bunganya kecil banget, gitu ya. Nah, kenapa dia paling rendah ya? Karena kita bisa ambil setiap saat. Kalaupun terjadi sesuatu sama negara ini, sama kota ini, gitu ya, maka dia bisa ambil uangnya dengan cepat. Beda dengan deposito dan obligasi, di mana deposito itu kita baru bisa ambil uangnya 1 tahun, kemudian obligasi kita bisa ambil uangnya minimal 2 tahun. Kalau kita ambil lebih cepat dari itu, maka kena penalti. Nah, itu ada resikonya. Jadi masing-masing dari produk ini memiliki karakteristik masing-masing yang sesuai dengan resikonya. Emas dan saham naik turun, ya. Kalau kita beli saham di 2013 kita jual di 2017 paling berjaya dibandingkan produk lain. Tapi kalau kita jual di 2020 paling rendah dibandingkan produk lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi potensi resiko dan potensi keuntungan ini sesuai dengan peribahasa lama ya, high risk high return. Semakin tinggi keuntungan yang ingin kita capai potensinya, semakin gede pula ya potensi resikonya, seperti itu. Nah, tugas kita di sini Bapak Ibu adalah memilih produk sesuai dengan profil resiko kita. Jangan sampai kita memilih produk yang malah berlawanan dengan profil resiko kita. Kita orangnya suka kaget, jantungan, nggak kuat sama kejadian-kejadian yang ekstrim, tapi kita pilihnya saham yang apa namanya saham yang fluktuatif gitu. Waduh, sangat tidak cocok sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu, silakan dalami dirinya gitu ya. Apakah saya ini cocok
untuk investasi yang fluktuatif atau saya cocok untuk investasi yang defensif gitu ya, atau defensif yang stagnan. Nah, itu silakan ditemukan oleh Bapak Ibu sendiri dan dipilihlah sesuai dengan produk yang tepat. Yang penting Bapak Ibu jangan sampai terkena dengan investasi bodong. Nah, ini yang nggak ada potensi resiko, nggak ada potensi keuntungan, nggak hilang aja di duit gitu ya. Waspada investasi bodong ini penting banget supaya nanti kita tahu mana membedakan mana produk investasi yang memang akan tipu-tipu sama investasi yang legal ya sesuai dengan hukum di Indonesia. Ciri-ciri yang pertama adalah nggak logis. Nah, ini Bapak Ibu bisa andaikan ada yang nawarin nih ya, naruh uang 1 juta di saya bisa dapat 300.000 per bulan. Nah, menurut Bapak Ibu menarik sekali. Wah, 30% per bulan nih. Mantap kali. Nah, Bapak Ibu silakan bandingkan dengan best practice sehari-hari. Deposito. Deposito itu kita naruh uang setahun di bank gitu ya. Kita cuma dapat 3% atau 30.000 Bapak Ibu. Setahun loh ya. 1 juta masukin 30.000. Masukin di bank dapatnya 30.000 setahun. Nah, bayangin sama yang 300.000 per bulan. 3% per tahun sama 3% per bulan. Nggak masuk akal sama sekali gitu ya. Ini nggak make sense sama sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan dipikirkan matang-matang saat menerima suatu tawaran berinvestasi. Kalau menjadikan sesuatu yang sangat muluk gitu ya, sangat too good to be true gitu ya, logikanya simple. Kenapa sih dia ngajak-ngajak? Namanya orang dapat untung gede itu kan mending diem aja ya supaya untungnya dipikir diambil sendiri gitu ya, nggak usah ngajak orang lain. Berarti pasti ada udang di balik rempeyek gitu kan. Pasti ada apa-apanya nih. Itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini ya Bapak Ibu ya, supaya silaturahmi nggak terputus, pinjam uang 100. Nah ini, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Kalau sudah ketemu seperti ini ya Bapak Ibu silahkan ya, ketemu yang orang yang alasan aja dan segala macam itu silahkan ditinggalkan aja gitu ya, diikhlaskan aja duitnya. Karena itu akan malah mengganggu diri kita, malah mengganggu aktivitas kita, malah ngeremet kemana-mana. Mending ikhlas untuk yang satu ini gitu ya, sambil melanjutkan aktivitas lainnya seperti itu. Yang ketiga, MLM. Nah, ini MLM-nya nggak salah ya, Bapak Ibu. MLM itu adalah metode pemasaran atau metode marketing. Ya, metode marketing bertingkat gitu ya. Jadi multi level marketing. Kita akan mencari downline atau mencari anak buah, yang anak buahnya akan mencari anak buah lagi ke bawah gitu ya, sehingga tercapailah sebuah rantai gitu ya yang kuat untuk keuangan. Nah, di sini MLM-nya nggak salah, tapi kalau MLM itu dibilang sebagai investasi itu yang salah ya. Jadi MLM itu adalah metode pemasaran betul, tapi bukan investasi. Dan yang keempat, Bapak Ibu, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau nggak terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka Bapak Ibu bisa cek ke Halo OJK 157. Oke, jadi bisa di WhatsApp, bisa di email, bisa di kontak, telepon, untuk menanyakan kira-kira perusahaan yang nawarin atau institusi atau apa ya, eh, seseorang yang menawari Bapak Ibu investasi itu terdaftar nggak atau legal nggak dia dalam menawarkan seperti itu ya. Jadi 4 ciri-ciri ini silakan diperhatikan, silakan diantisipasi ya supaya Bapak Ibu nggak kena investasi bodong. Oke, kalau tadi pertanyaan mau naruh uang di mana itu kita jawab dengan pasar modal, maka di sini kita akan lihat kira-kira saya bisa apa sih di pasar modal? Kira-kira saya bisa nabung di mana aja atau invest di mana aja di pasar modal? Prinsipnya Bapak Ibu, pasar modal itu adalah ketemunya dua pihak yang saling membutuhkan. Pihak yang pertama adalah sebuah perusahaan yang butuh duit tambahan ya untuk ekspansi usaha dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di sisi lain kita sebagai yang namanya investor, orang yang punya duit untuk dicarikan tempat di mana duitnya bisa muter Bapak Ibu sekalian. Yang paling umum yang nggak Bapak Ibu tahu adalah konsep pertemuan ini Bapak Ibu sering jumpai itu di mana? Di perbankan gitu ya. Jadi perbankan butuh duitnya Bapak Ibu supaya dia bisa ngelontorin kredit gitu kan. Nah, di sisi lain ya Bapak Ibu pengen ada balasan dari bank yaitu berupa bunga gitu ya. Jadi bunga bank, bunga deposito misalnya itu Bapak Ibu perlukan untuk muterin dana investasi Bapak Ibu. Nah, persis sama kalau gini ya. Jadi bedanya kalau di bank ya sesuai dengan prosedur bank, kalau di pasar modal nanti kita akan berinvestasi di yang namanya surat berharga. Jadi pertemuan dua orang yang saling jabat tangan ini, Bapak Ibu ya, saling jabat tangan ini adalah pertemuan yang formal secara hukum memiliki landasan ya. Namanya surat berharga atau bahasa kuliahannya itu efek.
Mungkin sering dengar ya Bapak Ibu ya, yang apalagi ngambil ekonomi akuntansi gitu ya, itu ada sebuah instrumen namanya surat berharga alias efek. Nah, efek ini Bapak Ibu lah yang akan kita investasikan di pasar modal. Nah, kayak gimana sih apa namanya ya, analogi terbentuknya gitu ya. Nah, ke Bapak Ibu bisa kita cek di skema ini gitu ya. Jadi ceritanya kalau misalnya ini kehidupan sehari-hari ada orang mau jualan bakso gitu ya, dia butuh duit 8 juta karena dia nggak punya, dia patungan sama temannya gitu kan. Dia patungan sama temannya, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk patungan. Yang pertama pinjam berarti ngutang, kalau yang kedua ngajak berarti bagi hasil ya, sama-sama jadi pemilik jualan bagi hasil. Kalau yang utang ya tinggal utang aja, mau rugi atau untung jualannya tetap tahun depan harus dibayar. Simpelnya gitu ya, skema utang sama skema bagi hasil ya, pinjam atau ngajak. Nah, itu baru 8 juta Bapak Ibu. Mungkin patungan duit 2 juta per orang itu relatif lebih mudah dan mendapatkan orang yang maunya itu juga lebih mudah juga gitu ya. Tapi bayangin kalau levelnya itu sudah sebuah pabrik Bapak Ibu sekalian. Jadi sama-sama bakso nih, tapi satunya gerobak, satunya itu adalah pabrik bakso, namanya PT Bakso misalnya. Nah, si PT Bakso ini untuk bikin usahanya nggak cuma butuh 8 juta buat gerobak doang gitu ya. Tapi ternyata baksonya ini harus butuh pabrik. Dan pabriknya ini cost-nya itu 100 miliar. Nah, tentunya kalau misalnya mau patungan kayak yang di bawah, agak susah ya. Karena patungannya 2 juta doang, berapa orang yang dibutuhkan gitu kan. Untuk bisa dapetin duit 100 miliar. Mungkin 50 ribu orang kalau hitungan kasar gitu kan. Nah, di mana tuh ngumpulin duit 2 juta per orang, 50 ribu rupiah per 50 ribu orang gitu ya, sebanyak 50 ribu orang minimal untuk bisa dapat duit 100 miliar. Nah, jawabannya adalah di pasar modal, Bapak Ibu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini akan apa ya namanya? Hmm, minta tolong gitu ya ke pasar modal, ya, bursa dan juga seluruh stakeholder untuk menjembatani dengan para investor tadi, untuk dipertemukan dengan para investor untuk bisa mendapatkan tambahan dana 100 miliar total gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi atau apapun skema yang dipilih oleh si PT Bakso ini akan memiliki dampak positif terhadap PT Bakso, yaitu dapat duit 100 miliar dan mendapatkan kepercayaan dari lembaga-lembaga lain. Nah, seperti itu. Produk investasi yang keluar tergantung dari pilihan si perusahaan ya. Perusahaan itu kalau mau ngutang, nah berarti dia akan dibantu pasar modal pinjam ke masyarakat ya. Atau dalam kasus yang paling umum negara ya. Negara itu bisa pinjam ke masyarakat lewat yang namanya surat utang Bapak Ibu. Nah, ini adalah produk investasi yang pertama Bapak Ibu. Bisa diinvestasikan di pasar modal yaitu surat utang atau obligasi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, obligasi ini adalah sebuah janji bayar utang dari si PT Bakso kepada masyarakat yang ngutangin tadi. Jadi masyarakat selama pegang surat utang itu atau obligasi itu, PT Bakso punya kewajiban untuk mengganti utangnya. Plus bunganya pastinya ya, nggak boleh tanpa bunga gitu ya, atau jangan sampai tanpa bunga ya. Kalau bunga di obligasi ini namanya kupon Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang kupon obligasi itu sama seperti bunga deposito ya, cuman beda produk aja, satunya obligasi, satunya deposito. Nah, Bapak Ibu, di sini surat janji bayar utang ini sifatnya adalah mengikat. Jadi perusahaan itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus ganti uang para investornya. Karena itu adalah kewajiban, Bapak Ibu sekalian. Ya tinggal dipilih ya, mana apa namanya fitur-fitur produk pinjam gitu ya yang ada di pasar modal bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan ini gitu ya. Banyak banget jenis-jenis obligasi ya, ada yang versi syariah, ada yang versi apa gitu ya, banyak banget ya, termasuk nama-nama untuk obligasi ini. Apalagi obligasi negara banyak banget ya. Itu kalau si pedagang bakso pilih skema pinjam. Nah, kalau yang dipilih skema yang kedua bagi hasil alias ngajak, gimana tuh? Jadi si teman-teman ini bisa nyetor gitu ya ke apa namanya PT Bakso. Nah, kemudian hasil setoran itu akan di apa kompensasi atau ditukar gitu ya. Ditukar dengan apa Bapak Ibu sekalian? Ditukar dengan sebuah surat bukti kepemilikan.
Nah, namanya saham, Bapak. Jadi di sini saya bisa langsung kasih penekanan atau kesimpulan ya, Bapak Ibu, bahwa kalau kita membeli saham nanti di aplikasi Cipta Dana Sekuritas, maka Bapak Ibu adalah pemilik perusahaan tersebut. Bukan pemilik Cipta Dana, bukan ya. Pemilik saham perusahaan tersebut yang Bapak Ibu beli Sido Muncul. Maka Bapak Ibu menjadi pemilik Sido Muncul. Jadi saham itu bukan sekedar alat cari cuan doang, Bapak Ibu, tapi juga merupakan bukti kepemilikan perusahaan, gitu ya. Nah, pertama kali sebuah perusahaan itu menerbitkan saham atau menerbitkan kepemilikan kepada masyarakat, mungkin Bapak Ibu sering dengar namanya IPO, gitu ya. IPO atau Initial Public Offering atau penawaran saham perdana kepada masyarakat. Nah, IPO ini Bapak Ibu sekalian itu dilaksanakan sesuai dengan apa namanya kemauan dari si perusahaan yang butuh duit tadi, gitu ya. Jadi pada saat perusahaan memutuskan untuk membutuhkan dana ekspansi, maka IPO bisa jadi bisa jadi metode utama lah dalam mencari uang gitu ya, mencari uang tambahan untuk ekspansi tadi. Misalnya tadi contoh PT Bakso butuh duit buat bikin pabrik, ya. Nah, pada saat kita membeli saham waktu IPO itu 1 hari doang terjadinya gitu ya, waktu IPO gitu ya. Maka kita itu adalah berbelanja atau berinvestasi saham di pasar primer. Namanya pasar perdana atau pasar primer karena pertama kali sebuah perusahaan menjual kepemilikannya ya. Nah, tapi kalau kita belum dapat pada saat IPO, kita masih berminat sama sahamnya, nah inilah yang nanti akan biasa kita lakukan di aplikasi online trading, yaitu pasar reguler atau pasar sekunder ya. Pasar reguler dan pasar sekunder ini Bapak Ibu, itu sistemnya jual dan beli. Jadi yang namanya jual beli itu tawar ya Bapak Ibu ya. Nah, tawar-menawar inilah yang menyebabkan harga saham itu bisa naik dan turun. Prinsipnya sederhana, supply and demand. Pada saat sebuah barang itu diminati oleh banyak orang, baru rilis misalnya, kemudian banyak yang mau beli, banyak yang mau memiliki, maka kecenderungan harganya akan naik, ya. Harganya akan naik. Kenapa? Karena orang itu mau bayar berapapun, ya, sampai ke level tertentu supaya dia bisa memiliki barang tersebut. Berkompetisi dengan yang lain ya, untuk bisa memiliki barang tersebut. Nah, itu adalah kondisi harga saham lagi naik. Nah, sebaliknya harga saham kok bisa turun, Mas? Itu karena ada orang-orang yang di suatu waktu itu atau para investor yang di suatu waktu banyak yang jual daripada yang beli. Ya simpel ya, kalau misalnya banyak yang jual berarti daya tawarnya itu lebih ke penjual gitu kan. Eh, karena pembelinya lagi sorry, daya tawarnya dari pembeli gitu ya, karena pembelinya memang lagi nggak mau beli saham itu atau beli barang itu. Sehingga salah satu cara paling mudah untuk bisa mempromosikan sebuah saham tertentu itu adalah dengan dalam tanda kutip memurahkan harganya. Nah, gitu ya. Caranya gimana ya? Berarti jual gitu ya, jual lebih banyak gitu kan. Karena kondisi supply and demand pada saat orang banyak lepas, akhirnya turun harga saham seperti itu. Jadi naik turun harga saham atau fluktuasi harga ini adalah risiko pertama investasi di pasar modal. Mekanismenya itu terjadi karena faktor supply and demand, gitu ya, tawaran dan permintaan. Ada jam-jamnya Bapak Ibu bisa berinvestasi di saham ya, yaitu jam perdagangan bursa namanya. Jam perdagangan bursa sekarang adalah jam 9 sampai jam 4 sore, hari Senin sampai dengan Jumat. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional kami libur gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau sekarang lagi mau beli saham ya nggak bisa gitu ya, karena lagi maintenance atau lagi dirawat mesinnya seperti itu. Fluktuasi harga memang resiko, tapi bukan resiko utama, Bapak. Dia resiko pertama investasi di pasar modal, tapi bukan resiko utama berinvestasi di pasar modal. Resiko utamanya itu adalah di usahanya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, ya. Si gerobak bakso itu bisa kena razia Satpol PP, gitu ya. Otomatis kalau misalnya dia kena razia Satpol PP, kemudian gerobaknya diambil, apakah dia bisa cari uang? Ya, tidak ya. Kemudian gerobak bakso kalau misalnya ditahan Satpol PP-nya lama banget, apakah dia bisa recover? Belum tentu. Nah, makanya sebuah usaha itu bisa kena rugi, bisa kena kasus, dan kalau dia nggak bisa bertahan, ujungnya bangkrut atau pilot. Itu cycle yang
sudah terjadi di berbagai perusahaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kena rugi, kena kasus, bangkrut. Nah, di sini tinggal bagaimana kita meminimalisir ya potensi kerugian akibat adanya segala sesuatu yang negatif dalam usaha kita. Saya kasih contoh misalnya perusahaan yang eh, secara harian itu sudah ngos-ngosan ya. Artinya perusahaan itu untuk memenuhi kekuatan keuangannya itu sudah tinggal menunggu ajal aja gitu ya. Tapi dia masih pede nih, si ownernya dan para manajemen itu masih pede bahwa perusahaan ini bisa diselamatkan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh perusahaan yang kena rugi atau kasus ya. Tapi apakah dia bangkrut? Belum tentu. Ya, jadi bedain ya teman-teman Bapak Ibu, bahwa pada saat kita berinvestasi di saham gitu ya, maka kita akan menghadapi resiko usahanya. Dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya, oh jadi perusahaan yang bagus tuh yang profilnya nggak gini nih gitu ya. Itu bisa juga gitu ya. Silakan metodenya, silakan saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu harus tahu bahwa naik turun harga saham dan juga kondisi perusahaan ini paling penting dalam hal kita berinvestasi di pasar modal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin tadi ya skema produk, maka kita bisa simpulkan di slide ini. Yang pertama adalah saham, yaitu surat bukti kepemilikan perusahaan. Bapak Ibu bisa berinvestasi di surat bukti kepemilikan perusahaan ini, gitu ya. Pembelian minimum adalah 100 lembar untuk saham gitu ya, atau satu lot, bukan satu slot ya. Kalau satu slot beda lagi. Satu lot ya, atau 8 atau 1.000 lembar, 100 lembar, sorry. Nah, kalau kita apa namanya punya saham sudah gitu ya, maka keuntungannya itu bisa diwujudkan dalam bentuk eh, dividen gitu ya, yaitu bagi hasil keuntungan perusahaan. Kenapa? Karena kita sebagai apa tadi pemilik perusahaan. Ingat ya Bapak Ibu, kita selalu berada di sisi menjadi pemilik perusahaan. Pasal kita menjadi pemilik perusahaan, maka kita harus tahu bahwa kita juga berhak mendapatkan bagi hasil keuntungan perusahaan. Apalagi di perusahaan-perusahaan besar ya, yang laporan keuangan itu sangat transparan dan segala macam, kita udah tahu nih peningkatan pendapatan dan net income atau laba bersih dari sebuah perusahaan. Misalnya, let's say BNI dapat keuntungan 10 triliun satu bulan ya. Nah, kalau kita ambil sebulannya itu apa namanya di 1 triliun itu dia diambil berapa? 500 miliar gitu ya. 500 miliar untuk dibagikan kepada para investornya. Nah, itu Bapak Ibu berpotensi mendapatkan 1 triliun dibagi 500 apa namanya dikurangi 500 miliar sama dengan 500 miliar. Kemudian kalau misalnya jumlah pemilik sahamnya adalah 1 miliar, nah, maka satu lembar saham yang kita punya akan bernilai Rp500. Berarti kalau kita punya 100 lembar sama dengan 500 dikalikan 100 gitu ya. Jadi Rp50.000 gitu ya. Jadi konsepnya adalah semakin besar jumlah lembar yang kita punya, semakin besar pula dividen yang akan kita dapatkan. Karena saham ini dijual belikan, maka ada keunikan lainnya dari saham ini adalah kita bisa dapat untung dari selisih harga. Nah, selain tadi pendapatan pasif, karena kita memiliki perusahaan yaitu dividen, maka kita bisa dapat selisih harga, gitu ya. Karena dijual belikan. Jadi kalau misalnya kita jual mahal, lebih mahal dari yang kita apa namanya beli waktu kemarinnya gitu ya, maka kita untung. Tapi kalau kita jual dengan harga lebih rendah, ya kita rugi, gitu ya. Prinsipnya ya Bapak Ibu sekalian tergantung dari kebutuhan kita dalam berinvestasi dan tujuannya, ya. Nah, tentunya ada resikonya. Resikonya tadi ya, naik turun harga saham dan kondisi usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya pilih surat utang sebagai produk investasi, maka prinsipnya adalah kita ngasih utang kepada perusahaan atau negara. Minimum belinya itu mulai dari 1 juta rupiah ya, per unit gitu ya, atau per lembar atau per unit ya, dan nggak terhingga gitu ya maksimalnya gitu ya. Minimal dari 1 juta itu adalah produk ORI ya, obligasi retail Republik Indonesia. Bapak Ibu sering dengar ya ORI ya. Jadi di ORI ini Bapak Ibu sekalian bisa
berkontribusi pada APBN negara ya, karena ORI ini untuk nambahin APBN ya, atau anggaran pendapatan belanja negara. Sebagai warga negara yang baik, tentunya ini ya apa namanya sangat bagus ya kalau kita bisa berkontribusi gitu ya dengan memberi utang kepada negara. Nah, kemudian untungnya dari mana kalau obligasi? Nggak sama kayak deposito, Bapak Ibu, cuman beda nama aja. Kalau deposito itu kita dapat bunga, tapi kalau di obligasi kita dapatnya kupon namanya. Tapi prinsipnya sama, persentase dari utang pokoknya. Jadi kalau misalnya kita ngutangin 1 juta, kita bunga atau kuponnya itu 10%, maka 1 tahun kita bisa dapat 1.100.000. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sisi harga juga bisa, tapi ini agak susah. Memang mekanismenya nggak semudah saham yang memang prinsipnya jual beli di aplikasi. Kalau obligasi ini kita harus meminta bantuan orang yang ngejualin obligasi kita gitu ya. Misalnya kita waktu itu beli di bank ya, kita minta tolong banknya yang akan ngejualin karena pasarnya nggak terbuka gitu ya, pasar sekunder. Kemudian resikonya tentunya yaitu di kondisi usahanya dan kemampuan bayarnya ya. Perusahaannya kalau misalnya ternyata dari hasil utang itu belum bisa bangkit atau belum bisa dapat keuntungan lebih gitu ya, maka ya dia nggak mampu bayar utang yang ke kita lagi. Itu resikonya gitu ya. Jadi kalau pada saat obligasi, kalau misalnya kita milih obligasi negara ya prinsipnya selama negara itu masih baik-baik saja gitu ya, sejahtera penduduknya, ekonominya terjaga, ya selama itu pula dia bisa ini apa namanya membayar utang ke kita ya. Nah, ada satu produk Bapak Ibu, satu produk dasar lagi dari pasar modal yang bisa mempermudah Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya waktu untuk milih saham atau milih obligasi, nggak punya waktu untuk analisa dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa pilih produk namanya reksadana. Reksadana ini Bapak Ibu sekalian, prinsipnya adalah kita titip invest ya, titip investasi karena kita percayakan uang kita itu ke yang namanya manajer investasi atau namanya fund manager gitu ya. Namanya fund manager atau manajer investasi. Jadi dengan membayar sejumlah fee tertentu gitu ya, rata-rata di 0,1% gitu ya, dari uang kita, kita akan menitipkan uang kita untuk dikelolakan sama manajer investasi. Nah, di sini konsepnya adalah kita patungan investasi bareng sama orang-orang lain, nggak sendirian ya. Karena kalau sendirian fee-nya juga kecil gitu. Jadi uang kita itu akan digabungin sama uang orang lain, kemudian dia akan diinvestasikan secara bersamaan oleh si manajer investasinya, gitu ya. Jadi tugas manajer investasi ini adalah muterin duit kita di berbagai instrumen investasi sesuai profil resikonya. Jadi tugas kita di sini cuman nyediain duit dan memilih profil resiko aja. Ibarat beli nasi goreng, Bapak Ibu itu akan memilih nasi goreng yang pedas, nikmat, tapi beresiko mules gitu ya. Atau Bapak Ibu memilih nasi goreng yang nggak pedas, nggak mules, tapi ya nggak nikmat juga. Nah, gitu ya. Berarti tingkat resikonya eh, kita mau pilih yang tinggi, potensi keuntungannya juga tinggi, atau kita mau pilih yang tingkat resikonya rendah dan karakteristik potensi keuntungannya juga rendah, gitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja produknya eh, di market ya atau di pasar reksadana mana yang sekiranya sesuai dengan tujuan investasi kita. Jadi Bapak Ibu investasi di pasar modal itu adalah menjadi seorang bisnismen gitu ya. Dengan modal yang terjangkau. Daripada kita nyiapin duit puluhan juta buat buka fotokopian, buat buka usaha pecel lele ya, terus kemudian kita nggak tahu tuh kondisi di sekitar, ternyata orang-orangnya pada alergi lele gitu ya, atau mungkin ternyata nggak ada yang fotokopi di daerah itu, ya jadi rugi kan kita bukanya gitu ya, sudah investasi aset dan segala macam. Nah, mending kita beli saham aja nih. Harganya ya sat, mulai dari Rp50 sampai jutaan per lembar ada gitu ya. Jutaan per lot ada gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan anggaran, jangka waktu investasi dan profil resiko. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya ragam produk yang banyak ini ya, ini baru 3 ya. Belum produk-produk derivatif atau turunan ya dari produk-produk tadi itu banyak banget juga ragamnya, Bapak Ibu bisa nikmatin semuanya gitu ya. Nah, dengan ragam produk yang spesifik gini aja, jumlah penabung saham itu masih 1% kurang ya, dibandingkan jumlah rekening di bank.
Nah, di sini menjadi sebuah apa ya? Sebuah concern lah ya bagi kita semua ya, termasuk kami di regulator. Apa ya yang membuat orang itu kok ngeri ya masuk ke pasar modal gitu ya, atau investasi di pasar modal. Nah, ternyata diselidiki ada 6 mitos yang membuat orang itu nggak mau investasi di pasar modal. Dan kita bahas satu-satu ya, termasuk kita klarifikasi juga. Yang pertama, resikonya tinggi katanya Bapak Ibu. Oh, ini sudah tentu pasti ya, karena tadi kita sudah buktikan ya Bapak Ibu bahwa yang namanya obligasi jangka waktunya minimal 2 tahun, rata-rata di 5 tahun, lama banget. Yang namanya saham itu harganya bisa naik turun setiap saat dan bisa aja perusahaan ini menuju kebangkrutan. Jadi resikonya memang tinggi. Tapi bukan berarti dengan resiko tinggi ini kita nggak bisa cuan, Bapak Ibu ya. Kita tetap bisa cuan walaupun apa namanya resiko investasi di tempat tersebut sangat tinggi. Caranya gimana kita bisa meminimalisir resiko tersebut? Caranya adalah dengan kenal serta yakin dengan perusahaan yang mau kita beli. Kalau kita nggak kenal dan yakin dengan perusahaannya, sangat tidak logis kalau kita beli sahamnya. Gitu ya. Kalau kita beli cuma karena pom-pom doang ya, karena diajakin orang doang, atau karena ada influencer doang yang bilang, tanpa kita tahu perusahaan itu profilnya kayak gimana, gitu ya. Nah, itu sama aja membeli kucing dalam karung. Hati-hati dibuka karungnya, bukan kucing lagi yang keluar gitu ya. Jadi ada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mau membeli sebuah saham, kita harus kenal sendiri dan yakin sendiri dengan perusahaannya. Jangan cuma ikut-ikutan doang, jangan cuma makan rekomendasi sekuritas aja, tapi kita putuskan benar-benar apakah ini sesuai dengan profil resiko saya, apakah ini sesuai dengan kemauan saya. Karena ini kan uang Bapak Ibu kan ya, ini uang Bapak Ibu, eh, para influencer nggak akan rugi kalau Bapak Ibu rugi. Tapi mungkin kalau terus influencernya untung, siapa tahu Bapak Ibu bisa rugi. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai terpedaya sama hal-hal kayak gini ya. Bapak Ibu silakan gitu ya, cari tahu, dalami perusahaan yang Bapak Ibu mau beli sahamnya itu kayak gimana sih karakteristiknya dan potensi ke depannya gitu ya. Nah, untuk bisa memahami hal tersebut, Bapak Ibu akan mulai belajar yang namanya fundamental dan teknikal yang nanti bersama Cipta Dana Sekuritas ya Bapak Ibu ya. Pada prinsipnya, secara fundamental, perusahaan itu kita akan pilih yang umurnya panjang. Ya, umurnya panjang dalam tanda kutip, kita juga harus lihat perusahaan ini mampu bertahan dari krisis ya, kemudian bisa menyaingi para pesaingnya, sehingga apa berakibat pada lakunya barang gitu ya, lakunya apa yang dijual dari perusahaan tersebut, dan juga tingkat keuntungan dari perusahaan tersebut kalau fundamentalnya bagus atau keuangannya bagus. Jadi kalau Bapak Ibu tipe investor jangka panjang, Bapak Ibu mempersiapkan masa depan mulai dari sekarang gitu ya, 10, 15, 20 tahun lagi, maka Bapak Ibu akan melihat dari sisi fundamental perusahaan. Nah, beda cerita sama seorang trader atau pedagang saham. Seorang trader ini, Bapak Ibu, atau pedagang saham ini, kalau pakai fundamental mungkin bisa, tapi kelamaan jangka waktunya. Karena laporan keuangan itu baru keluar 3 bulan sekali. Kemudian yang dilihat belum tentu mencerminkan kondisi sekarang gitu ya, karena mungkin 3 bulanan tadi ya. Apakah berlaku misalnya laporan keuangannya keluar bulan lalu berlaku di bulan ini belum tentu. Nah, itu adalah fundamental. Nah, sekarang kita sebagai seorang trader akan lebih banyak menggunakan yang namanya analisa teknikal, yaitu mempelajari naik turun harga saham supaya kita bisa prediksi kapan beli, kapan jual. Tentunya kalau beli waktu murah, jualnya waktu tinggi gitu kan. Nah, itu pakai analisa teknikal namanya Bapak Ibu. Analisa teknikal ini adalah ilmu statistik. Ilmu statistik yang dikembangkan supaya kita bisa melakukan prediksi pola tertentu gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu apabila menggunakan teknikal ya untuk investasinya, maka Bapak Ibu akan mulai mempelajari berbagai macam metode gitu ya. Karena banyak banget sekali metode analisa teknikal itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu silakan pelajari bareng Cipta Dana Sekuritas ya. Yang penting kalau kita sudah kuasai ini, kuasai ilmu-ilmu ini sesuai dengan peruntukannya, artinya sesuai dengan jangka waktu investasi yang kita pilih, semoga nanti bisa meningkatkan kemungkinan ya mendapatkan keuntungan ya dari investasi saham tersebut.
Yang kedua, butuh uang banyak. Nah, ini sudah nggak isu lagi, Bapak Ibu. Buka rekening sekarang itu ya minim sekali, ya bahkan nol kalau menurut saya. Karena 100.000 pun ini sifatnya top up gitu ya. Maksudnya adalah untuk mendapatkan user ID dan password, nggak hilang gitu ya. Masih ada di rekening ya. Nah, jadi sebenarnya nggak ada cost sama sekali ya untuk membuka rekening investasi ini. Dan harga saham ini kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tapi pembeliannya tetap sama. Pembelian dan penjualannya itu adalah satu lot atau 100 lembar. Masih di level segitu ya. Jadi kalau misalnya eh, kita mau beli saham perusahaan yang harganya Rp1.000 per lembar, maka kita akan ngeluarin duit 1.000 kali 100. Nah, simpelnya gitu aja ya. Jadi murah banget sekarang, Rp100.000. Kemudian kata orang butuh ilmu yang mendalam. Ya, tadi ada fundamental, ada teknikal. Nah, di sini Bapak Ibu tenang aja, karena belajarnya bisa pelan-pelan bareng Cipta Dana Sekuritas, sambil belajar, sambil Bapak Ibu tetap berinvestasi. Tuh, tadi kan masih belajar. Katanya nggak boleh ngawur tadi, betul. Kita nggak boleh ngawur dalam berinvestasi, tapi kita bisa pakai logika yang sederhana ya. Analogi-analogi yang apa namanya? Analogi-analogi yang simple gitu ya. Contoh nih, misalnya kita mau nabung jangka panjang. Kita mau memilih perusahaan yang keuntungannya oke ya, karena kan fundamental ya. Sementara kita belum belajar di laporan keuangan, di laba bersih dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu tenang aja, kita pikir logika aja simpel. Perusahaan yang laporan keuangannya bagus seperti itu, produknya kayak gimana? Laku dong di pasar ya. Laku. Kemudian yang paling keren lagi menguasai pasar. Artinya produknya ini lebih banyak laku dibandingkan para pesaingnya. Kemudian juga berkesinambungan, dipakai sehari-hari gitu ya, nggak cuman sekali habis itu nggak pernah dipakai lagi gitu. Jadi terus dipakai karena memang dibutuhkan masyarakat atau dibutuhkan oleh industri gitu ya, nggak cuman masyarakat ya, tapi juga industri juga butuh. Nah, ini adalah ciri-ciri perusahaan yang mungkin berpotensi berfundamental bagus. Nanti setelah kita belajar fundamental, kita akan cek, oh kemarin saya bener loh pilih sahamnya, karena ternyata memang secara sales dan net income-nya oke. Kan? Atau sebaliknya malah, wah saya ternyata salah pilih sahamnya, ternyata masih ada perusahaan yang produknya lebih laku dari perusahaan yang saya pilih. Nah, itu ya. Jadi selalu ada dua kemungkinan tadi. Nanti tinggal dievaluasi lagi. Bisa apa? Reinvest gitu ya, tukar portofolio dan lainnya. Jadi kita bisa mulai dari hal yang mudah Bapak Ibu ya, nggak selalu ribet untuk berinvestasi di saham atau di pasar modal. Nah, yang berikutnya isunya adalah haram. Nah, gitu ya, katanya haram gitu ya. Tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Wah, itu tenang aja Bapak Ibu ya. Sudah ada fatwanya nomor 80 tahun 2011. Nah, sebenarnya fatwanya banyak gitu ya, cuma diringkas lah ya di fatwa nomor 80 ini. Prinsipnya adalah investasi di pasar modal itu tidak riba, bukan judi, bukan goror, bukan maisir ya. Dan halal otomatis ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip yang pertama namanya bai al-musyawamah atau tawar-menawar yang terus-menerus. Artinya, naik turun harga saham itu bukan sebuah ketidakpastian, malah sebaliknya justru sebuah hal yang pasti. Karena apa? Ada 4 tipe pembeli dan penjual, Bapak Ibu, di pasar modal. Ada pembeli yang mau ditawar, ada pembeli yang nggak mau ditawar. Ada penjual, oh sorry, kebalik ya. Ada penjual yang mau ditawar, ada penjual yang nggak mau ditawar. Ada pembeli yang sukanya nawar, ada pembeli yang nggak usah pakai nawar, langsung beli di harga pasar. Nah, 4 kondisi ini yang membuat harga saham pasti naik turun. Seperti di pasar tradisional, Bapak Ibu nggak akan menemukan harga yang sama di masing-masing lapak gitu ya. Karena apa? Mereka ada yang bisa tidak. Nah, inilah yang membuat harga saham bisa naik turun. Jadi sudah sesuai prinsip syariah tadi ya, bai al musyawamah. Yang kedua itu kok hukmi, sah secara hukum. Jadi walaupun bentuk portfolio kita digital di aplikasi gitu ya, di apa namanya di aplikasi Cipta Dana Sekuritas misalnya, gitu ya. Nah, kita lihat di situ. Nah, kita punya saham Antam, kita punya saham Telkom. Ya kita sah sebagai pemilik saham, pemilik perusahaan Antam dan pemilik Telkom. Kita sama posisinya seperti eh, pemilik mayoritas gitu ya. Cuman beda kepemilikan aja gitu. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian pada saat kita
berinvestasi saham, kita adalah pemilik perusahaan. Itu sudah sah secara negara. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa kok ada kategori saham syariah dan saham reguler? Oh, saham reguler berarti saham semuanya, nah, gitu ya. Nah, sedangkan dari 920 saham itu, 500-nya yang termasuk kategori syariah. Apakah berarti kita beli 400 saham sisanya itu saham haram? Oh, tidak ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan konsep haram atau halal ya, tapi ini adalah prinsip perusahaan memenuhi kaidah syariah. Beda ya antara haram halal dengan pemenuhan kaidah syariah. Kaidah syariahnya banyak gitu ya Bapak Ibu, tapi yang paling major adalah yang pertama, produk dari perusahaan itu bersifat halal. Jadi kalau misalnya kita ngomongin gudang garam, kita ngomongin BBCA, BMRI, BBNI, kita ngomongin saham-saham perusahaan yang berbasis minuman keras, nah itu jelas bukan termasuk kategori syariah. Gitu ya. Syarat yang kedua adalah rasio hutangnya itu tidak boleh melebihi 45% total asetnya. Jadi kalau dari total asetnya itu keseluruhan 1 triliun, eh, agak susah saya ngitungnya, 100 miliar deh. Maklum ya, sudah hari weekend ini matematika jadi langsung turun ya kemampuannya ya. 100 miliar misalnya, asetnya 100 miliar. Kalau utangnya itu 50 miliar, nah itu belum bisa masuk kategori syariah. Tapi kalau utangnya turun karena sudah dibayar nih, jadi cuma 20 miliar aja, itu dia bisa masuk kategori syariah. Gitu ya. Jadi utang dan jenis usahanya. Kemudian teknologi terlalu tinggi. Wah, ini nanti akan dijawab oleh Pak Steven ya dan teman-teman dari Cipta Dana. Prinsipnya adalah sekarang aplikasi online trading itu semudah belanja online. Karena tinggal login, kemudian cek harga sahamnya. Kalau cocok langsung beli, kalau nggak cocok bisa nawar. Kalau tawaran hari itu nggak berlaku, coba hari depan gitu ya. Kalau nggak berlaku lagi, coba minggu depan ya pada saat jam perdagangan bursa ya sampai dapat sesuai dengan harga yang Bapak Ibu ingin. Jadi gampang banget investasi di pasar modal sekarang. Dan yang terakhir isunya adalah nggak punya waktu. Nah ini orang tinggal pilih sebenarnya Bapak Ibu. Mau jadi investor atau mau jadi trader. Kalau kita mau menjadi seorang investor, tugas kita tuh enteng Bapak Ibu. Tinggal nabung doang. Setiap bulan pada saham perusahaan yang kita pilih yang kita rasa fundamentalnya bagus. Tapi kalau kita adalah tipe seorang trader, pedagang saham, yang kerjaannya jual dan beli, maka kita memang harus alokasikan lebih banyak waktu. Dan ini sangat tidak kami sarankan untuk Bapak Ibu yang sibuk kerja dan kuliah, gitu ya, apalagi punya aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan. Silakan mulai dari investor jangka panjang dulu. Nanti kalau sudah punya waktu yang bisa di manage, Bapak Ibu sempat untuk analisa dan melakukan eksekusi, memantau harga, baru Bapak Ibu menjadi seorang trader ya, karena waktu yang dihabiskan sangat banyak tiap harinya, gitu ya, untuk melakukan pengawasan, melakukan monitor terhadap harga saham yang diincar gitu ya, supaya bisa menghasilkan keuntungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saham ini termasuk adalah investasi yang unik, Bapak Ibu. Kenapa unik? Karena memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh investasi umum lainnya. Kalau deposito dan obligasi, kita ya simpelnya naruh uang, nunggu dibalikin, plus keuntungannya alias bunganya atau kuponnya. Tapi kalau saham, ini fleksibel banget. Jadi tiap hari itu bisa dijual beliin di jam bursa. Kemudian ada beberapa keuntungan yang beda ya dari keuntungan investasi lainnya. Yang pertama karena dia jual beli, ya berarti kita bisa dapat selisih harga jual. Jadi kita beli 1.000, kita jual 1.200, selama pasar nangkep ya kita untung 200, kan? Beda sama deposito sama obligasi yang pada saat kita lakukan transaksional malah kena penalti atau mungkin berpotensi pengurangan nilai, ya. Jadi pada prinsipnya fleksibilitas di saham itu memungkinkan kita untuk jual beli secara cepat. Kemudian kalau kita ngomongin soal merah dan hijau, ini ngomongin soal mentalitas kita ya. Artinya kita akan ngomong soal psikologis. Pada saat kita memiliki portfolio yang berwarna merah, ya,
atau kita lihat aplikasi Ciptadana terus lihat saham Antam kita, saham Telkom kita warnanya merah, itu kita nggak perlu berlebihan yang luar biasa dalam hal kecewa atau sedihnya, gitu ya. Nggak perlu sampai nangis di bawah shower gitu, nggak perlu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena itu masih potensi rugi. Karena posisi harganya sedang berada di bawah harga rata-rata kita. Itu aja sebenarnya. Kalau selama kita yakin fundamental perusahaannya bagus, ya berarti perusahaan itu layak masih untuk kita beli, gitu ya. Jadi selalu antisipasi ya, jangan takut, jangan serakah, jangan fear and greed, Bapak Ibu. Yang kedua, enaknya lagi, kita karena jadi pemilik perusahaan, sambil nunggu investasi kita kelar, kita bisa bagi hasil atau bagi keuntungan. Namanya dividen tadi ya, sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan ini yang paling beda dari yang lain, karena kita jadi pemilik perusahaan, kita bisa datang minimal setahun sekali ke rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sekali-sekali ya makan enak di hotel mewah. Gitu ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya yang budgetnya gede itu bikin RUPS-nya di hotel mewah atau di kantornya yang mewah juga gitu ya. Makanannya enak-enak, kemudian apa bisa networking, ketemu sama pemilik-pemilik saham lain. Siapa tahu ada rezeki dari sana gitu kan ya. Kemudian kita bisa langsung ketemu sama owner, kita bisa langsung ketemu sama direktur gitu kan. Jadi dalam RUPS ini luar biasa manfaatnya buat kelangsungan hidup dan usaha kita. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu kembali lagi saham itu adalah kita sebagai pemilik perusahaan. Keuntungan-keuntungan ini nggak akan bisa kita dapat kalau kita bukan pemilik perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saat memutuskan untuk mulai berinvestasi di pasar modal atau di saham, Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran, gitu ya, atau registrasi. Registrasinya adalah via perusahaan sekuritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sektor perbankan, Bapak Ibu kalau mau buka rekening ke bank, ya kan ya. Nah, kalau di pasar modal, Bapak Ibu mau buka rekening itu di perusahaan sekuritas namanya. Salah satunya adalah Ciptadana Sekuritas. Nah, kurang lebih sekarang ada 91 lah sekuritas yang ada di Indonesia, tergantung nanti mereka fokus kemana. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, buka rekening efek atau rekening saham sekarang itu gampang banget. Karena semua full online, tinggal ngisi form online-nya, kemudian scan KTP, buku tabungan, wajah, dan lain sebagainya, jadi rekeningnya dalam hitungan hari. Gitu ya. Jadi, sangat mudah banget ya buat kita. Pada saat kita sudah punya rekening saham, maka ada dua jenis rekening yang semuanya ini digital Bapak Ibu ya, yaitu rekening saham dan rekening dana nasabah atau RDN. Nah, Bapak Ibu yang harus diperhatikan tuh sebenarnya cuma RDN-nya aja. Kalau rekening ke saham itu otomatis ya. Kalau rekening dana nasabah inilah yang akan bermanfaat untuk aktivitas investasi Bapak Ibu setiap hari. Karena di sini Bapak Ibu akan top up ke rekening tersebut untuk beli saham. Bapak Ibu sudah apa namanya jual sahamnya gitu ya, maka uangnya akan masuk ke RDN juga gitu ya. Jadi ya sangat mudah operasionalnya seperti kalau kita pakai GoPay ya. Kita top up, belanja. Sama di sini. Kita top up, RDN, belanja saham. Nah, gitu ya. Pada saat kita membeli atau menjual di aplikasi, Bapak Ibu sekalian, maka akan diproses oleh 3 regulator yang berada di bawah pengawasan OJK ya, sebagai regulator tertinggi ya. Yang pertama adalah bursa yang punya sistem besar gitu ya. Kami memproses sekitar 10 triliun transaksi tiap hari ya. Dan kami juga melakukan pengawasan terhadap seluruh eh, stakeholder gitu ya dari pasar modal ya, antara lain Bapak Ibu sekalian di sini sebagai investor, kemudian sekuritas, kemudian juga perusahaan tercatatnya. Yang kedua adalah wasitnya. Jadi dalam transaksi ini ada wasitnya Bapak Ibu, yaitu KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Di sini KPEI itu tugasnya adalah memastikan yang jual akan dapat uang dan yang beli akan dapat barang. Tuh, ya. Dan yang mengeksekusi dari apa namanya transaksi tersebut adalah KSEI namanya, Kustodian Central Efek Indonesia. Tugasnya dia adalah nyimpen saham kita. Nah, Bapak Ibu bisa coba lihat di akses ke sini nanti ya. Apakah saham Bapak Ibu benar semua tuh di portfolio. Kemudian dia akan mindahin barang dari penjual ke pembeli ya. Mindahin uang dari pembeli ke penjual dan mindahin barang dari penjual ke pembeli.
Nah, semua ini makan waktu prosesnya itu H+2, Bapak Ibu, atau T+2. Jadi kalau kita transaksi hari Senin, masuknya itu hari Rabu. Kalau kita transaksi hari Kamis, masuknya hari Senin. Gitu ya, karena Sabtu Minggu nggak dihitung. Ya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan T+2 ini untuk mengatur portfolionya. Jadi setelah melakukan jual beli, besoknya tunggu settlement, Bapak Ibu bisa lihat tuh, oh sekarang portfolio saya posisinya seperti ini. Saya mau beli lagi atau jual lagi ya, nah, seperti itu ya. Ini memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk dapat memikirkan lebih matang gitu ya, investasi apa saja yang akan dilakukan. Semua prosesnya itu online Bapak Ibu. Jadi sekarang serba mudah, Bapak Ibu bisa nikmati dengan mudah asal Bapak Ibu mampu ya mengoperasikan gadget secara digital atau online. Nah, pilihan perusahaannya sekarang ada 920 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Apakah kita harus hafal semua? Saya 5 tahun di bursa, hampir 5 tahun ya, jalan 4 tahun di bursa ini eh, sama sekali nggak hafal 920 ini ya. Hanya sebagian kecil saham aja. Dan saya tanya ke teman-teman saya yang 10 tahun lebih di bursa, juga nggak ada yang hafal. Apalagi Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada kewajiban investor untuk ngapalin 920 perusahaan. Yang penting kita tahu ya Bapak Ibu bahwa di Indonesia ini perusahaan-perusahaan yang kita kenal itu bisa kita beli sahamnya. Jadi tips utama kita bagaimana cara mulai memilih perusahaan untuk investasi adalah dengan informasi perusahaan yang ada di sekitar kita, apalagi kita gunakan sehari-hari produknya. Ya, contoh ya, kita setiap hari berangkat ya, berangkat kerja misalnya. Berangkat kerja naik kendaraan. Maka kendaraan itu berikut spare part-nya itu bisa kita miliki saham perusahaannya. Kemudian kita juga bisa lihat handphone. Di handphone kita itu kita beli handphone di mana sampai ke kita pakai provider apa itu kita bisa beli sahamnya semua. Karena perusahaan-perusahaan itu ada sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian obat-obatan, ya obat-obatan perusahaan-perusahaan yang belakangnya farma-farma itu juga kita bisa beli sahamnya. Kita sekalian pakai vitaminnya, sekalian memiliki perusahaannya ya. Jadi kita beli vitamin, anggap aja nanti dapat cashback dividennya gitu kan. Kemudian barang-barang konsumsi sehari-hari ini mulai dari dapur, kamar mandi, kamar tidur, meja makan itu silakan dicek Bapak Ibu. Itu rata-rata perusahaan yang produknya ada di bursa. Perusahaan yang produknya kita makan sehari-hari dan sahamnya ada di bursa. Jadi daripada kita makan terus gitu, daripada kita pakai sabun sampo-nya terus tapi nggak ngasilin apa-apa buat kita, mending kita jadi pemilik perusahaannya juga gitu ya. Sekalian nanti dapat cashback ya. Cashbacknya dari mana? Dividen ya. Jadi kita karena beli banyak, dia dapat untung besar, terus dia bagi dividennya juga besar, akhirnya kita juga dapat untung gitu kan. Jadi prinsipnya sederhana. Yang terakhir mungkin kita bisa beli saham perusahaan yang ada di kehidupan sehari-hari nih. Contoh misalnya saham perbankan. Ya. Saham perbankan ini kata orang ya, ini saham paling stabil gitu ya. Saham-saham paling stabil, saham-saham yang defensif gitu ya, karena sampai sekarang sih orang membutuhkan ya fitur-fitur perbankan ya untuk bisa melaksanakan transaksi sehari-hari, belanja dan lain sebagainya. Jadi ya banknya pun akan berjaya gitu ya karena produknya dipakai terus. Dan banyak banget sektor lain yang mungkin Bapak Ibu bisa pilih sahamnya ya, tergantung dari minat dan preferensi dari Bapak Ibu. Supaya makin mudah ya Bapak Ibu dalam menentukan saham pilihan, kami dari bursa juga menciptakan yang namanya indeks ya. Indeks ini adalah daftar-daftar saham yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi dia memiliki parameter positif gitulah ya. Misalnya contoh yang paling sering dipakai orang itu LQ45. 45 saham paling liquid atau 45 saham paling sering diperjualbelikan di bursa. Minimal tiap hari
selalu ada beli, ada jual. Nah, itu adalah LQ45. Kemudian ada IDEX 30. 30 perusahaan yang paling bagus kinerjanya. Jadi laporan keuangan terakhirnya itu cakep-cakep gitu ya. Untungnya gede, positif pertumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa Bapak Ibu pilih juga. Kemudian kalau Bapak Ibu mau nabung jangka panjang, gitu ya, mau nabung jangka panjang, kemudian juga apa namanya kita ingin dapat untung tipis-tipis tiap bulan, itu kita bisa pilih 20 high div ya, high dividend 20. Ini rata-rata perusahaan perbankan juga, dan ada beberapa di antaranya itu yang terkenal perusahaan tambang. Kenapa perusahaan tambang? Ya, secara model bisnis perusahaan tambang ini selama dia bisa beroperasi, ya keuntungannya bisa dimaksimalkan langsung untuk pembagian keuntungan gitu ya. Tidak perlu ditahan-tahan seperti sektor-sektor lain yang akan diputar ke usaha tahun depannya gitu ya. Jadi apa namanya bisa langsung dinikmati lah keuntungannya seperti itu. Dan indeks-indeks lain yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk milih saham. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu nyari info tadi gitu ya, profil perusahaannya gimana, siapa pemiliknya, kemudian dia itu apa namanya laporan keuangan terakhir gimana gitu ya. Bapak Ibu bisa manfaatkan aplikasi dari kami, Bapak Ibu ya, namanya IDX Mobile. Nah, silakan di-scan tuh, ada QR-nya di depan ya. Boleh di-scan Bapak Ibu untuk bisa di-download, ada di App Store maupun Google Play juga. Yang warna merah ya Bapak Ibu, kalau warna lain itu fake ya. Jadi di IDX Mobile ini Bapak Ibu bisa melihat info-info terkait dengan investasi ya, misalnya harga komoditas, pertukaran nilai mata uang gitu ya secara real time. Kemudian info-info pasar modal ya seperti ya berita-berita tentang pasar modal, kemudian juga saham yang paling banyak diperdagangkan hari ini apa gitu ya. Kemudian grafik-grafik pendukung ya untuk teknikal dan fundamental itu ada. Kemudian Bapak Ibu juga kalau misalnya nih mau mencoba suatu pola investasi tapi masih takut menggunakan uang beneran gitu ya. Bapak Ibu bisa gunakan fitur namanya virtual trading. Di virtual trading ini kondisi marketnya real, tapi pakai modal bohongan ya. Kami kasih modal 5 juta tuh di situ. Jadi ada modal 5 juta di situ, uang monopoli. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi nanti Bapak Ibu, maaf, dengan kondisi market yang real, kondisi pasar yang real, Bapak Ibu bisa mencoba beberapa skenario investasi. Misalnya Bapak Ibu ngincer saham-saham tertentu nih, gitu kan. Coba dulu aja di virtual trading, bisa tuh. Nah, nanti setelah 2-3 hari ketemu polanya, oh iya ya, ternyata sektor ini oke juga. Nah, itu Bapak Ibu bisa ya, apa namanya, beli di aplikasi simpanan sekuritas gitu ya. Setelah nyoba di virtual trading. Tapi kalau misalnya kelamaan, saya mau langsung nyoba aja pakai uang beneran, silahkan langsung di aplikasi Ciptadana Sekuritas ya. Jadi IDEX Mobile ini bisa Bapak Ibu manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa apa ya namanya memaksimalkan investasi Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membeli saham itu berdasarkan isu ya. Jadi berdasarkan tren yang terjadi saat ini, kira-kira apa saja yang mungkin mempengaruhi sektor-sektor tertentu ya. Contoh misalnya kalau di luar negeri ini ya, inflasi, kemudian resesi, penyakit dan perang ya. Ini juga luar biasa termasuk global warming juga ya. Nah, kalau di dalam negeri yang paling isu terkini atau terupdate adalah IKN dan pemilu. Nah, ini sedang apa ya, makan anggaran negara banyak banget gitu ya. Dan tingkat keberhasilannya tergantung dari pemilu juga, siapa yang terpilih nanti gitu ya. Walaupun sudah terlihat aklamasi siapa yang terpilih ya, cuman kita tunggu saja pastinya gimana, dan ini akan mempengaruhi IKN juga gitu ya. Nah, tentunya pemerintahan baru juga akan memiliki kebijakan-kebijakan baru. Nah, ini juga bisa memberikan peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang akan mempengaruhi keputusan investasi Bapak Ibu. Contoh, misalnya dulu sebelum Pak Jokowi memerintah, mungkin orang nggak begitu melihat sektor infrastruktur, gitu ya. Begitu Pak Jokowi memerintah dan selalu gaungnya adalah infrastruktur, maka di sini sektor infrastruktur menjadi hal yang menarik, gitu ya. Karena dengan didukung APBN, dengan didukung perekonomian yang oke,
pemerintah juga menggalakkan pembangunan infrastruktur yang banyak, maka most likely ya perusahaan-perusahaan di sektor infrastruktur kena imbasnya juga. Ya, apakah ini akan berlaku terus? Ya, kita akan lihat saja nanti ya. Kita tunggu tanggal mainnya. Ini saya skip aja. Nah, kalau kita bertanya nih, kembali ke dasar ya. Dengan pemaparan tadi, enaknya kalau investasi di pasar modal itu mau jangka panjang atau jangka pendek? Nah, langsung saya jawab tegas di sini dengan data jangka panjang. Karena dari tahun 92 sampai kemarin ya, sampai hari ini deh misalnya ya, itu sudah terlihat jelas titik-titik jatuhnya pasar modal itu ya di 98, 2008, 2016, 2020. Dan kita tahu apa yang terjadi di tahun-tahun itu ya. Krisis moneter, perang dagang, kemudian juga bubble mortgage, dan juga kemarin pandemi. Tapi terlepas dari itu, pasar modal Indonesia membuktikan bahwa nggak sampai 2 tahun, bahkan nggak sampai setahun ya tahun lalu ya, itu pasar modal selalu pulih lebih cepat dibandingkan sektor lain. Kenapa? Logikanya simpel, karena pasar modal itu gabungan dari semua sektor itu gitu ya. Karena kan perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal itu perusahaan yang mewakili sektor-sektornya. Jadi kalau misalnya ada yang bangkit, ada yang jatuh, ya kita ikut bangkit juga sebenarnya. Simpelnya begitu ya. Pada saat pandemi kemarin, Maret 2020, jeblok semua. Dari 6.000 rata-rata harga saham ke 3.900. Nah, kemudian di bulan Oktober sudah balik lagi 6.000. Nah, ini bukti bahwa pasar modal itu didukung oleh semua sektor. Walaupun waktu itu sektor yang bangkit hanya IT dan kesehatan, tapi ternyata sudah cukup nih ngebalikin eh, harga rata-rata saham dari 3.000 ke 6.000. Nah, ini hal yang luar biasa mungkin yang bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu pada saat mau memilih instrumen investasi. Kalau Bapak Ibu mau manfaatin naikin harga saham untuk cari cuan, silahkan gitu ya. Pada prinsipnya itu diperbolehkan banget ya, karena itu hak pribadi Bapak Ibu masing-masing. Tetapi saran dari kami agar dapat dilengkapi ilmunya dengan analisa teknikal ya. Jangan spekulasi ya, karena itu kemungkinan ruginya semakin besar. Nah, Bapak Ibu juga bisa cek ini ya. Ini 20 perusahaan dengan market cap terbesar di Indonesia ya, mulai dari BCA sampai United Tractor ini ya, nomor 1 sampai 20. Bapak Ibu bisa memvalidasi eh, foolish theory yang tadi yang kita sampaikan di depan ya, bahwa perusahaan yang fundamentalnya bagus tuh biasanya produknya itu dipakai oleh masyarakat atau industri sehari-hari, dan apalagi dia menguasai pasar. Kita bisa cek nih di 20 perusahaan terbesar ini ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat bank tuh ada BCA, BRI, Mandiri, BNI ya. Kemudian ada SMMA ya, Bank Sinarmas atau Grup Sinarmas gitu ya. Kemudian ada kehidupan sehari-hari kita biasa pakai ya, Alfamart ini ada tuh nomor 15 ya, Alfamart. Kemudian ada Gojek, Goto ya. Kemudian ada apa? Telkom, kita pakai produknya sehari-hari. Ada ICBP, Indomie Seleraku nih ya. Masuk ya top 20 ya. Jadi pada prinsipnya ya barang-barang yang kita makan sehari-hari ya menguasai pasar ujung-ujungnya. Kendaraan ya Astra gitu kan. Jadi ya kita bisa simpulkan bahwa perusahaan tersebut kita produknya adalah yang kita pakai sehari-hari. Nah, kita bisa bandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan di internasional, Bapak Ibu ya. Di perusahaan-perusahaan internasional ini, Bapak Ibu, itu market cap-nya sudah luar biasa besar dan harga sahamnya pun per lembar juga besar. Jadi potensi kita untuk terus meningkat itu besar juga, Bapak Ibu. Jadi selalu akan ada peluang untuk bertumbuh. Harga saham di Indonesia juga insya Allah pasti akan terus naik ya, selama kita terus berinvestasi di pasar modal. Pertanyaan berikutnya, apakah ada LPS di pasar modal? Jawabannya ada ya, namanya SIPF ya. Securities Investor Protection Fund. Jadi kalau kita saham atau reksadananya itu disalahgunakan oleh manajer investasi atau sekuritas gitu ya, maka kita bisa diganti sebanyak 200 juta per investor apabila terjadi kejahatan ya. Tapi kalau Bapak Ibu rugi karena harga pasar itu resiko Bapak Ibu ya. Itu resiko investasi. Tapi kalau kehilangan aset akibat kejahatan, nah itu bisa diganti oleh SIPF. Nah, terakhir nih Bapak Ibu, ya, sebelum mulai berinvestasi pastikan 3P ya.
paham ya, mulai dari ngelola keuangan kita ya, atur dulu ya spending kita, income kita gitu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi keluarga, kehidupan sehari-hari, kemudian Bapak Ibu tentukan dari situ tujuan investasinya mau kemana, gitu ya. Nanti dari tujuan investasi kita akan tentuin jangka waktu pastinya ya. Berapa lama sih kita investasi saham, kemudian ilmu apa yang kita pakai, itu semua akan mengikuti. Kemudian yang kedua P punya ya. P yang kedua itu punya ya. Pada saat kita punya saham itu atau reksadana atau obligasi itu, kita pastikan dia legal dan logis pastinya ya. Jangan beli di tempat yang abal-abal kan. Kemudian harus kenal dan yakin sama saham yang kita beli. Jangan cuma ikut-ikutan influencer aja. Itu sama aja membeli kucing dalam karung. Ternyata habis dibuka karungnya bukan kucing gitu kan ya. Bisa aja orang gitu kan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan kenal dan yakin dulu sama perusahaannya baru dibeli sahamnya. Kalau bisa dan budgetnya cukup, Bapak Ibu bisa diversifikasi atau dibagi resikonya. Kalau bisa jangan punya saham satu doang, tapi bisa punya dua atau tiga. Atau kalau misalnya punya saham satu, tapi produk lain juga punya. Satu saham, satu reksadana, satu obligasi. Nah, itu mantap banget. Jadi pada saat kita nanti butuh uang atau BU, kita bisa eksekusi yang lagi hijau gitu ya. Atau lagi untung. Tapi kalau lagi merah semua, yaitu adalah resiko investasi ya, kembali lagi. Dan yang ketiga adalah dipantau Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya perusahaan itu berjaya selamanya. Bahkan sekelas BCA yang tadi market cap nomor satu, itu pernah kesandung juga. Nah, kita bisa memantau secara berkala gitu ya, berita-berita, kemudian isu-isu terkini, laporan keuangan perusahaan, supaya apa? Pada saat dia jatuh, kita bisa analisa, kira-kira jatuhnya ini permanen atau jatuhnya sementara. Kalau jatuhnya permanen, ya kita bisa tinggalkan, tapi kalau jatuhnya sementara, ya kita bisa pikir-pikir lagi. Mumpung harganya murah, kita bisa beli, atau minimal didiemin aja sampai kita punya uang lagi untuk beli. Ya. Biasanya yang mempengaruhi ini kebijakan pemerintah. Contoh nyatanya itu adalah gudang garam. Tahun 2018 sampai 2020-an lah kurang lebih. Gudang garam ini yang pernah punya rekor 100.000 rupiah per lembar saham, itu tergoreng abis gitu ya. Artinya harganya turun banget gara-gara waktu itu masih isu ya. Harga biaya cukai rokok akan dinaikkan. Nah, itu sudah turun sekitar 13%-an gitu ya dari harga semula. Begitu ditok palu ya, harganya langsung turun drastis Bapak Ibu sekalian. Jadi ya itulah pengaruh dari kebijakan serta kondisi-kondisi di publik ya terkait dengan harga saham perusahaan. Karena kembali lagi harga saham itu adalah supply and demand ya, penawaran dan permintaan. Selama masyarakat percaya, maka masyarakat pasti akan berinvestasi di saham perusahaan tersebut. Jadi segera mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Semoga bisa memberikan gambaran ya buat kita semua bagaimana memulai investasi dengan mengelola keuangan terlebih dahulu. Jangan gegabah ya Bapak Ibu dalam menggunakan uangnya. Gunakan uang yang tepat, nggak boleh pakai uang panas. Kemudian kita juga bisa mulai investasi sesuai dengan profil risiko yang kita punya. Saya kembalikan kepada Pak Steven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Steven. Ya, terima kasih Pak Yusuf atas materi SPM-nya hari ini. Mungkin Bapak Ibu pasti belajar sesuatu ya dari Pak Yusuf tentang materi SPM hari ini mengenai investasi maupun saham maupun produk aset kelas lainnya seperti reksadana ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa taruh aja di Q&A section di box di bawah, di bagian bawah, atau enggak tulis aja di chat section ya Bu, Bapak Ibu semua. Dan mungkin saya akan membawakan materi investasi mengenai ESG. Sebentar saya share screen. Oke, mungkin udah kelihatan. Oke, saya akan. Oke, saya mulai ya. Saya akan membawakan materi berjudul Melirik Investasi Berbasis ESG, dan saya akan cepat aja supaya waktunya tidak lama-lama. Pertama-tama, ESG merupakan investasi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan, dan juga faktor keuangan lainnya. ESG itu merupakan singkatan dari E, yaitu environment, yaitu pengelolaan emisi karbon, konservasi energi, dan juga polusi, pengelolaan limbah, dan lain-lain.
dan juga S yaitu sosial, yaitu merupakan meliputi kesetaraan gender, pemberdayaan, dan pelibatan komunitas dan juga integritas. Dan juga kita juga ada G yaitu governance, yaitu perusahaan dinilai dari independensi dewan komisaris dan direksi, dan juga aspek tata kelola lainnya. Terus kita lanjut aja supaya cepat. Terus kalau kita lihat secara tren, ESG lumayan trendy kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Kanada, Jepang, Eropa. Investasinya meningkat ya yang berbasis ESG, dan juga kalau kita lihat secara Indonesia, kita lihat produk reksadana juga cukup meningkat signifikan. Kita lihat di 5 tahun terakhir naik 3 kali lipat, dan juga total dana kelolaannya naik lumayan signifikan dari 42 miliar sampai 3,4 triliun. Terus kita lanjut aja. Saya akan menjelaskan empat strategi investasi ESG, yaitu exclusionary, best in class, sustainability team investment, dan juga green bond. Tapi ini saya cuma menjelaskan 4, padahal ada lebih dari 4 ya Bapak Ibu ya, supaya waktunya cepat aja. Terus yang pertama yaitu exclusionary, yaitu negative screening, di mana ini cukup sederhana, di mana kita meng-exclude atau men-screen out perusahaan yang berdampak negatif kepada lingkungan atau sosial. Perusahaan tersebut seperti rokok, batu bara, senjata pemusnahan massal, dan perjudian, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke best in class, di mana ini bisa juga dibilang sebagai positive screening, di mana strategi ini menilai dan meranking perusahaan-perusahaan berdasarkan faktor ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola, dan kita cari nilai yang ESG-nya paling tinggi. Tapi perbedaan strategi best in class, yang pertama adalah kita juga bisa melihat dari sektor-sektor yang dianggap negatif seperti batu bara, tapi kita pilih saham yang nilai ESG paling tinggi. Terus kita lanjut aja. Yang ketiga ada sustainability team investment, di mana ini juga biasanya disebut dengan thematic investment, namun khusus dalam konteks sustainability yang bertema khusus terhadap ESG. Dan juga kita bisa bilang strategi ini bisa digolongkan sebagai kategori do good, di mana kita mengharapkan ada dampak sosial atau lingkungan dari berinvestasi di saham-saham tersebut, seperti perusahaan renewable energy, ataupun perusahaan yang berdampak menurunkan polusi lingkungan ataupun polusi udara. Terus kita lanjut aja. Yang terakhir ada green bond, di mana investasi ini adalah dalam bentuk utang yang diberikan kepada perusahaan atau proyek yang mendukung agenda hijau, seperti perusahaan yang memiliki energi bersih, kendaraan listrik, konservasi energi bangunan hijau, dan juga pastinya ini akan berdampak positif kepada sosial dan juga dinamakan social bond. Nah, tujuan bisnis dan proyek ini bisa berdampak positif kepada lingkungan dan sosial, dan ini juga disebut sebagai sustainable bond. Kita lanjut aja. Terus kita di indeks ESG, ini merupakan indeks yang bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk berinvestasi terhadap ESG ya. Contoh indeks ESG ada 2, yaitu yang pertama ada ESG Leader, di mana indeks ini merupakan mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian ESG yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi, dan juga memiliki likuiditas yang tinggi. Dan juga penilaian ini dilakukan oleh analisis kontroversi, dilakukan oleh perusahaan Sustainalytics ya, Bapak Ibu. Terus kita juga ada indeks satunya lagi, yaitu Serika Hati, di mana ini merupakan indeks yang berdasarkan 25 perusahaan yang memiliki kinerja baik dan mendorong usaha-usaha berkelanjutan, seperti memiliki kesadaran terhadap lingkungan hidup sosial dan data kelolaan perusahaan yang baik, dan juga disebut SRI atau Sustainable and Responsible Investment. Nah, indeks Serika Hati ini juga bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, yaitu Yayasan Kehati. Nah, untuk ESG leader kita bisa lihat ada top 10 saham berdasarkan porsinya, seperti saham BBCA, BBRI, TPIA, BMRI, GoTo, BBNI, dan juga dari sektor consumer ada Unilever dan juga ada MAPI. Nah, yang terakhir kita ada indeks Serika Hati, di mana saham-saham yang top 10-nya adalah BMRI, Telkom, BBRI, BBCA, BBNI, INDF, ICBP, SMGR, Unilever, dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk ESG yang saya akan bawakan hari ini, dan selanjutnya akan bawakan mengenai online trading. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat atau tidak.
Sebentar. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama, produk dari Cipta dan Sekuritas online trading bernamakan Blue Chip ya Bapak Ibu semua. Terus kita lanjut aja. Kita punya fee yang bisa dibilang cukup rendah, 0,15 untuk beli, jualan 0,25%, dan juga kita punya registrasi yang cukup cepat, sekitar 1 sampai 2 hari kerja ya Bapak Ibu. Dan juga untuk deposit hanya dengan 100.000, Bapak Ibu sudah bisa berinvestasi di pasar modal kita. Terus kita saat ini mempunyai Blue Chip di 4 platform, yaitu iOS, Android, website, dan juga desktop. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, seperti slide-nya tidak kelihatan. Oke, harusnya udah kelihatan, saya ulangin dari awal aja. Pertama-tama yaitu produk kami dengan nama Blue Chip, yaitu online trading dari Cipta dan Sekuritas. Dan juga kita mempunyai fee yang bisa dibilang cukup rendah, dengan beli 0,15% dan jual 0,25%. Dan juga kita punya registrasi yang cukup cepat, yaitu 1 sampai 2 hari kerja. Terus dengan angka 100.000, Bapak Ibu sudah bisa berinvestasi di pasar modal menggunakan aplikasi Blue Chip. Terus kita lanjut aja, kita saat ini ada 5 platform untuk Blue Chip, yaitu Android, iOS, desktop, website, sama desktop untuk Mac dan juga Windows, dan juga website. Terus kita lanjut aja, seperti ini tampilannya di mobile. Seperti ini cara Bapak Ibu membeli dan jual di aplikasi Blue Chip di mobile, dan juga ini order list di aplikasi mobile kita. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut aja. Dan juga seperti ini bentukannya untuk portofolio dan juga bid offer dari saham tersebut. Terus kita lanjut aja. Di mobile kita juga ada trading view ataupun chart yang Bapak Ibu bisa melihat. Dan juga kita juga ada chip dictionary, di mana jika ada terminologi yang Bapak Ibu kurang tahu atau kurang jelas, bisa melihat dari dictionary di aplikasi mobile kami. Dan juga kita juga ada screener, yaitu berdasarkan sektor. Terus kita lanjut aja. Kita juga ada pick of the day, di mana tim research kami merekomendasi saham-saham berdasarkan fundamental dan juga teknikal. Biasanya setiap hari ada sekitar 3 sampai 4 saham. Dan juga Bapak Ibu bisa melihat research report di beberapa sektor seperti metal mining, basic, agriculture, consumer, dan juga strategi report untuk kuartal depan, seperti reportnya lebih baik di saham apa ataupun sektor apa. Cepat aja. Terus kita di mobile juga ada GTC, di mana Bapak Ibu bisa setiap hari tidak harus mengantri untuk order, tinggal sekali order, dan setiap hari secara sistem udah bisa langsung kirim orderan tersebut. Terus kita juga ada advance order, ini berdasarkan last price, bid price, overprice, dan juga berdasarkan equal, more than, or less than. Terus kita lihat di sini juga ada buy order confirmation untuk contohnya. Terus seperti ini tampilan untuk websitenya. Cepat aja. Terus kita juga ada trading view atau chart di website kami. Terus seperti ini tampilannya di desktop. Seperti ini tampilan portofolio di desktop. Dan ini beberapa fitur-fitur di desktop kami. Dan kita juga memiliki shortcut untuk buy and sell, F2 untuk buy, F4 untuk sell. Dan kita juga bisa melakukan GTC order di desktop seperti ini tampilannya. Dan juga advance order seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita juga ada research report, di mana dari tim research kami membuat research report berdasarkan fundamental perusahaan tersebut. Seperti contohnya di screen saya saat ini ada Ali, Astra Agro Lestari, dan juga ada sektor update seperti yang presentation di gambar paling kanan. Dan ini untuk strategi report dan juga economic update berdasarkan tim research kami. Dan kita juga ada grup, di mana jika Bapak Ibu punya pertanyaan bisa
tanyakan saja atau nggak bisa WA saya atau rekan saya David di grup tersebut itu. Nah, kita setiap hari juga ada mempost daily recommendation saham, itu seperti contoh di sini saya rekomendasi BBTN, ADI, dan BDMN, dan juga mengenai ESG dan juga global update, domestic update, dan juga pergerakan harga komoditas setiap harinya. Nah, ini contoh rekomendasi dari tim kami, dan ini kelihatan ada yang cut loss, ada juga yang taking profit ya Bapak Ibu. Nah, kita juga memiliki grup, jika Bapak Ibu punya pertanyaan bisa langsung tanya aja di grup Blue Chip Investment 1 dan juga Blue Chip Investment 2. Dan saat ini kita juga ada marketing campaign di mana berjudul Investment Guru, di mana Bapak Ibu bisa belajar dari mentor-mentor saham ataupun financial planner ataupun trader ya Bapak Ibu. Jadi setiap bulannya kita ada 1 orang untuk mengadakan event kelas. Dan juga saat ini kita juga punya marketing campaign seperti pindah saham ke Blue Chip Ciptadana gratis, dan juga referral program di mana jika Bapak Ibu bisa merefer teman Bapak Ibu untuk join di Blue Chip bisa mendapatkan saham. Dan sekian itu dari saya, mungkin kita lanjut aja ke Q&A. Kita lanjut aja ke Q&A. Untuk refund allotment itu berapa lama setelah penjatahan? Saya chat aja ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan bisa kirim aja di Q&A section atau nggak di chat aja ya. Ya Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung tulis saya di kolom chat. Saya akan memberikan waktu mungkin 3 menit ya untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Berarti ya tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Eh, Mungkin saya closing aja. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya untuk hari ini memberikan materi SPM level 1 untuk klien atau klien Ciptadana hari ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa sehat dan punya long weekend yang baik ya. Seperti soalnya kan hari Senin dan Selasa ini libur ya. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih semuanya. Saya closing aja ya. Saya end live ya.
saya end webinar. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, Pak. sekalian, sehat selalu. Terima kasih Pak Steven. Yuk, sama-sama, Pak.